rasa syukur itulah Allah akan menambahkan nikmat yang lain. Katanya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan bahwasanya ketika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatku padamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmat yang telah diberikan, maka Allah adabnya sangat besar. Untuk itu kita diwajibkan untuk bersyukur. Jadi kuncinya kalau kita sudah mensyukuri apa yang sudah kita punya, maka insya Allah akan menambah nikmat yang lain yang belum punya. Yang sudah punya motor syukuri supaya punya motor dua, punya anak satu disyukuri supaya anaknya nambah dua, punya istri satu disyukuri supaya istrinya nambah dua. Itu Pak yang ngomong itu berarti itu. Ini bukan yang lain. Istri satu disyukuri supaya istrinya nambah dua. sakinah mawaddah warahmah. Untuk bersyukur itu ada yang lebih mudah, yaitu syukur dengan lisan. Sangat mudah sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan mudah. Dan syukur yang kedua itu syukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita untuk mengerjakan suatu kebaikan. Yang dengan itu Allah akan memperbaiki keadaan kehidupan kita. Katanya man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan suatu kehidupan yang baik, yang lebih baik, dan Allah akan menggantinya, memberi dengan balasan pahala yang lebih besar dari apa yang kalian lakukan. Insya Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaat sehat kita laksanakan untuk ibadah, menuntut ilmu, nikmat waktu yang luang untuk hadir-hadir pada majelis taklim dan juga yang lain. Halo. Begitulah perihal tentang Ini udah nyampe Kutoarjo. mengutip pada yang pernah saya dengar dari Kiai Abdullah bin Hastian Hakim, bahwasanya katanya hakikatnya orang-orang yang bersyukur itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah orang yang bersyukur itu orang yang selalu berzikir atau memuji kepada Allah dalam setiap keadaan, baik senang maupun susah. Ya, bukan senangnya saja, lagi senang alhamdulillah bersyukur, mengucap memuji-muji Allah. Ketika susah atau mungkin malah kebalikannya, saat susah ingat dulu, begitu senang lupa dengan zikirnya. Jadi hakikatnya orang berzikir adalah orang yang selalu memuji kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah dengan ikhlas. Ini bukan berzikir karena mengharapkan sesuatu, tetapi zikir dengan keikhlasan. Seikhlas-ikhlasnya zikir itu contohnya kalau kita melihat sesuatu yang takjub, yang menyenangkan atau yang jarang kita lihat, secara tidak sengaja terucap dari mulut kita, subhanallah, pemandangan
satu contoh zikir yang dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu karena ketaatan apa yang kita lihat. Yang kedua, hakikatnya orang yang berzikir itu katanya tidak merasa memiliki, juga tidak dimiliki, tetapi yakin bahwa semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita punya, kita memang memiliki sementara, tetapi kita harus yakin bahwa yang kita punya adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang punya. Dicontohkan orang yang ikhlas, orang yang bersyukur itu seperti tukang parkir. Tukang parkir itu mobilnya banyak, datang pergi, diatur, dia biasanya berhak mengatur. Parkirnya nggak ada pesan pak, ini sini pak, banyak mobilnya. Tetapi ketika diambil satu sampai habis, ikhlas dia, karena memang bukan miliknya. Iya. Yang ketiga, hakikatnya orang yang berzikir itu adalah menjadikan nikmat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, bukan supaya semakin menjauhkan diri kita kepada Allah, tapi harusnya semakin dekat. Dikisahkan contoh pada sahabat Rasulullah, katanya ada yang namanya Salabah. Salabah itu sahabat yang miskin, yang setiap harinya hanya menggembala kambing, bahkan kain pun untuk sholat bergantian dengan istrinya. Dia menanya, kita didoakan oleh Rasulullah agar diberikan jadikan orang yang kaya. Rasulullah nggak mau, minta lagi. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah agar diberikan kekayaan. Kemudian Allah mengijabahi dan kambing si Salabah beranak. Semakin banyak dan menjadikan orang yang kaya. Tetapi dengan kekayaannya itu Rasulullah merasa kehilangan. Kemana Salabah ini setiap sholat kok tidak kelihatan ke masjid. Ternyata Salabah dengan kaya yang banyak itu semakin sibuk dia mengurus kambing-kambingnya, sehingga kewajibannya terlupakan. Ini merupakan nikmat yang justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Maka haruslah sebaliknya, dengan banyaknya nikmat harusnya semakin banyak, semakin yang bisa membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, hakikatnya orang yang bersyukur yaitu berterima kasih kepada yang telah menjadi jalan nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tentu tidak semata-mata kita berdoa, berzikir, kemudian tiba-tiba uang jatuh di depan kita. Tetapi semua yang kesenangan kita dapat tentu ada perantaranya, melalui bekerja, melalui jalan apa saja yang tidak disangka-sangka, yang menjadikan nikmat itu sampai pada tangan kita. Maka hakikat orang yang bersyukur itu adalah berterima kasih kepada yang telah menjadi jalan nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berziarah, bisa mampir, nambah ke sana ke sini. Alhamdulillah. Yang menjadi jalan nikmat siapa? Oh, alhamdulillah. Haji Bujiman mengusulkan mampir tambahan ke sana. Alhamdulillah, Pak supirnya juga ikhlas mengantar kita ke sana. Jadi kita sebagai orang yang bersyukur mempunyai hakikat berterima kasih kepada yang telah menjadi jalan nikmat sampai kepada kita. Karena nikmat itu bukan semata-mata dalam bentuk finansial, tetapi dimudahkan urusan kita pun itu menjadikan suatu nikmat. Maka kita mesti berterima kasih kepada siapa yang bisa membantu mempermudah urusan kita. Itulah beberapa awalan tadi Pak
Ustaz Abdul Qadir sudah siap-siap untuk menyampaikan Mau'izatul Hasanah, pelajaran yang baik untuk kita semua. Jadi awalnya saya akhiri, semoga rasa syukur kita bertambah. Dengan bertambahnya rasa syukur kita, insya Allah Allah akan menambah nikmat kita yang lain. Terima kasih dan dilanjutkan oleh Bapak Ustaz Abdul Qadir. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.